Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini, eh, di kesempatan beberapa hari yang lalu ya, banyak yang memang request ya untuk saya membuat grup WA ya. Grup WA untuk para subscriber yang bisa memberikan semacam stock pick ya atau sinyal untuk trading mingguan. Ya, memang sementara ini saya lagi mempersiapkan ya untuk grup WA khusus para subscriber dari Eka Vlog ya. Nanti tunggu ya kesempatannya. Sebenarnya grup ini sudah saya buka, tapi hanya terbatas untuk teman-teman terdekat saya ya. Jadi untuk yang para subscriber belum saya buka, tetapi ke depan memang saya merencanakan hal tersebut ya. Karena memang tujuan dari channel ini adalah untuk memberikan informasi, pembelajaran, dan semuanya secara free ya. Saya tidak akan menjual eh, seminar, indikator, ataupun stock pick ya, seperti yang dilakukan oleh para eh, YouTuber lainnya ya. Saya tidak menjual stock pick, juga saya tidak menjual grup premium, dan juga saya tidak menjual seminar. Semua saya berikan free karena semata-mata demi berbagi ya bagi pada investor dan trader stok Indonesian Market Stock ya atau IHSG. Kali ini saya akan melakukan analisa mingguan dengan menggunakan bandarmologi ya. Bandarmologi ini saya lakukan mingguan saja ya karena datanya itu data EOD, jadi kalau data end of day, jadi selama 1 mingguan saya kumpulkan baru saya share. Baik, yang pertama langsung saja ya saya ya, seperti kita ketahui IHSG sudah di time frame hariannya itu sudah memasuki dead cross ya, di awal minggu kemarin itu sudah ada dead cross ya perpotongan MA ya, perpotongan MA yang menandakan downtrend. Tetapi secara bulanan, time frame bulanan dan time frame mingguan itu masih dalam zona trend up ya. Sehingga saya masih optimis ya untuk IHSG ini koreksinya mungkin tidak lama ya. Ya beberapa minggu gitu ya karena time frame-nya harian ya beberapa minggu sampai dengan 1 bulan untuk kemudian dia akan naik lagi. Sehingga ini kesempatan sebenarnya bagi informasi saja ya, ini kesempatan untuk membeli di harga yang terdiskon. Baik, saya ini chartingnya sudah ya. Bandarmologi yang saya lakukan adalah sistemnya menggunakan bandarmologi Katapel ya. Ini untuk INDF ya, Indofood. Kalau kita lihat dari chartingnya, dia sudah netral ya ini ya, emotikonnya netral, kemudian ini warnanya abu-abu, artinya antara seller dan buyer itu sama kuat, volume perdagangan tidak terlalu tinggi, dan yang penting di sini masih berada di atas garis nolnya ya untuk MACD-nya, dan ini ada golden cross di sini ya untuk MACD-nya, sehingga ini sejalan dengan sinyal blue dot di sini ya, sudah ada short 2 kali, kemudian sudah ada patahan dan ada blue dot setelah patahan itu 1, 2, 3. Sudah ada 3 sehingga ini trennya adalah untuk buy ya pada saat ini untuk Indofood. Kemudian kalau kita lihat market makernya juga ini masih ada distribusi dan akumulasi sama kuat ini ya. Jadi untuk Indofood bisa di buy di mencicil ya. Jadi jangan all in tapi buy-nya, tapi siapkan cash juga ketika harga sewaktu-waktu nanti turun lagi. Lalu Alfamart AMRT ya, ini juga kita lihat lagi downtrend ya. Alfamart ini bisa untuk TikTok ya. Jadi trading yang swing trade ya. Jadi ketika turun bahwa ini sudah waktunya ambil lagi nih.
turun di harga 800-an itu diambil, kemudian nanti kalau 1000-an jual lagi seperti itu. Jadi ini Alfamart bisa untuk TikTok. Lagi downtrend ini lagi saatnya yang baik untuk mengambil, kemudian juga seller menguasai pasar, kemudian juga kalau kita lihat berada di bawah nol ya, kemudian ini hendak ada belum ya, tapi belum terjadi, tapi mau menuju ke golden cross. Kemudian ini ada sinyal purple arrow, artinya bisa buy pada harga sekarang. Kemudian kalau kita lihat ini ada di indikator market maker-nya, cash yang dimiliki oleh market maker ini sinyal selling short ya. Cash untuk yang dimiliki oleh market maker sudah cukup besar ini ditarik karena hijaunya tembus ke bawah. Artinya ketapelnya sudah mulai ditarik, jadi sehingga bisa di buy tidak all in untuk Alfamart di harga sekarang ya. Kemudian Pewon, Pakuwon ya, ini kalau kita lihat downtrend, lagi downtrend, kemudian juga sentimennya seller menguasai, lalu kemudian ini masih di bawah nol ya, kemudian MACD-nya juga belum menunjukkan tanda-tanda, tapi pada beberapa hari yang lalu ada sinyal purple arrow untuk buy ya. Kemudian ini masih ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Jadi untuk Pewon sinyalnya sinyal purple arrow ini ya. Jadi nanti bisa dilihat harga Senin apakah masih turun. Kalau turun tunggu saja di area 500-an itu baru buy. Kemudian Power ya, Listrindo Cikarang dari perusahaan energi terbarukan ya, ini juga masih downtrend. Kalau kita lihat dia sudah di bawah 700 ya, ini jadi area-area yang cukup baik untuk buy ya. Ini masih downtrend ya, kemudian ini merah, seller menguasai, kemudian ini masih di bawah nol, kemudian ini ada 2 kali sinyal purple arrow ya. Purple arrow terjadi 2 kali sehingga ini buy secara sebagian atau mencicil. Kemudian kalau kita lihat ini cash yang dimiliki oleh market maker sudah mulai banyak ya, dan ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Lanjut ke yang berikutnya, Bank Negara Indonesia BBNI ya, ini juga masih downtrend dan harga sekarang sudah mulai menarik ya. Kemudian ini seller menguasai pasar, kemudian juga masih berada di bawah garis nol, dan ini sudah mulai ada candlestick yang berwarna merah, artinya sudah mulai terjadi jenuh ya, mulai mendekati ada merah dan orange ya ini ya, mulai mendekati area jenuh jual. Jadi di sini ada purple arrow bisa masuk sebagian, kemudian ini juga berada di bawah garis nol, artinya cash yang dimiliki oleh market maker sudah mulai banyak dari distribusi yang dia lakukan. Kemudian sawit sumber emas ya, sawit sumber emas ini kemarin di laporan keuangannya dia sangat fantastis sekali ya. Keuntungannya sekitar 4.830% year on year ya. Jadi keuntungan tahunannya itu naik 48 kali ya dari tahun sebelumnya, sehingga ini sangat prospek dan didukung lagi dengan harga CPO yang naik ya. Kemudian juga seperti kita ketahui Indonesia di embargo ya CPO-nya oleh Eropa, tetapi ada peluang dari Swiss itu menerima CPO dari Indonesia, sehingga ini peluang yang sangat bagus sekali ya. Jadi Indonesia itu terlibat perang dagang dengan Eropa ya. Perang dagangnya Indonesia CPO-nya diembargo oleh Eropa, kemudian Indonesia juga akhirnya tidak mau lagi mengekspor nikel ya. Dan ini satu peluang karena sudah di bawah 1.000 harga untuk sawit sumber emas ini ya. Kalau kita lihat dia masih downtrend, kemudian berwarna merah di sini, kemudian ini berada di bawah nol. Kemudian kalau kita lihat sudah ada purple arrow ya. Purple arrow terjadi 2 kali, kemudian dot blue terjadi 2 kali. Dan kalau kita lihat di sini untuk market maker juga lagi distribusi ya. Kemudian lanjut ke gudang garam sudah mulai
pullback ya. Kalau kita lihat sudah berwarna buyer sudah menguasai, sudah berwarna hijau, kemudian sudah ada short ya. Shortnya juga sudah patah, artinya trennya ini berlanjut. Jadi kemudian juga ada blue dot di sini, kemudian juga kalau kita lihat market maker sudah mulai akumulasi secara pelan-pelan, sehingga untuk gudang garam ini sangat prospek ke depannya. Lalu lanjut ke Bukit Asam. Bukit Asam ya ini lagi downtrend, tetapi downtrendnya itu adalah strategi untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dari market maker ya. Kemudian ini seller menguasai, kemudian sudah berada di bawah garis nol dan ada purple arrow di sini, artinya sudah boleh untuk menambah muatan lagi. Lalu kalau kita lihat di sini distribusi yang dilakukan oleh market maker. Kemudian lanjut ke Unicam ya, Unicam salah satu perusahaan yang calon multi bagger ya. Kalau kita lihat di sini netral masih, kemudian di sini juga iya abu-abu, artinya antara buyer dan seller sama kuat. Lalu ini masih berada di bawah nol ya, sedikit tipis berada di bawah nol, tapi juga sudah ada sinyal green dot ya. Kemudian kalau kita lihat ada sedikit akumulasi yang dilakukan oleh market maker, sehingga Unicam ini sangat bagus untuk di-buy pada harga sekarang. Kemudian MAPI ya, MAPI ini adalah sektor mitra Adi Perkasa yang menggawangi Starbucks ya dan Lafayette, kemudian juga beberapa gerai ternama lainnya ya. Kalau kita lihat ini masih downtrend, seller masih menguasai, sudah ada sinyal short ya untuk MAPI. Kalau kita lihat berarti ini dia layak beli. Kemudian ini juga ada ada candle yang berwarna orange ya. Artinya sudah jenuh jual. Kemudian kalau kita lihat distribusi dilakukan di samping itu karena distribusi yang dilakukan terus-menerus menghasilkan cash yang dimiliki oleh market maker sudah cukup banyak. Lalu yang berikutnya Ramayana Lestari ya, ini pesaing dari Matahari. Matahari sekarang seperti kita ketahui terpuruk ya. Nah, kalau kita lihat Ramayana ini sangat prospek ya menggantikan Matahari. Kalau kita lihat di sini lagi downtrend, kemudian seller juga menguasai. Kemudian ini juga masih berada di bawah nol, tetapi sudah ada sinyal blue dot ya. Kemudian juga terjadi distribusi yang dilakukan oleh market maker. Jadi Ramayana pada posisi sekarang bisa masuk ya, walaupun tidak all in masuknya. Kemudian lanjut ke range ya, range ini juga sektor retail yang menjual bahan-bahan mentah, tetapi untuk kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas ya. Beda dengan Giant dan Hypermart. Ya, ini kalangannya yang bidik khusus dan ini sudah menunjukkan downtrend ya. Kemudian juga seller menguasai, kemudian ada dead cross di sini dan candlestick-nya sudah mulai merah ya ini. Candlestick merah artinya sudah jenuh untuk jual, mau pullback ya. Kemudian kalau kita lihat di sini market maker-nya lagi distribusi untuk runs. Nah, demikian ya beberapa emiten yang bisa saya sampaikan ya untuk gambarannya untuk 1 minggu ke depan. Sekali lagi disclaimer mode on ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini sehingga channel ini bisa berkembang ke depannya. Salam sehat, happy cuan.